ASS WRWB. Gitu tulisannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama mano? Salat sunat isyraq apa duha? Waktunya dari terbit matahari sampai lewat qaida ramhin setinggi tombak, tadi sudah awak ukur jam 6-8 boleh, sampai 5 boleh mini sebelum azan zuhur. Berarti dari jam 6-8 boleh sampai jam 2 boleh kau waktunya. Dari jam 6-8 boleh sampai jam 2 boleh. Dari jam 6.18 sampai jam 12 waktunya. Apa saja solat yang ada di dalam waktu nan pendek kok? Kalau solat subuhnya berjamaah, tidak keluar masjid, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, maka namanya solat sunat isyraq. Kalau inya solatnya di masjid, sesudah itunya balik ke rumah, solat inya, maka namanya duha. Kalau inya solat waktu anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke lantai, ini pasir panas disinari, dalam Sahih Muslim, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Anak onta karena perutnya masih tipis tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Kenapa tak pakai jam? Karena zaman itu tidak ada jam. Kok jam kok bid'ah kok? Tidak ada jam zaman Nabi. Makanya Nabi selalu menyebut setinggi tombak, anak onta. Kenapa pakai itu? Karena waktu itu penggunaan waktu dengan matahari, setinggi tombak. Ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir, agak-agak jam seboleh solat, namanya solat awabin. Berarti ada 3 solat. Kalau cukup ompek syarat, subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, solat sunat 2 rakaat, isyraq namanya. Kalau dilaksanakannya waktu panih angin, awabin namanya. Kalau dibuatnya jam 7, jam 8 atau setengah 7, 6.30, tapi dia tidak iktikaf di masjid, di rumah, duha juga namanya. Tapi duha itu jam 8, jam 9, jam 10 kata guru-guru awak, itu waktu afdal. Jadi secara umum namanya duha. Tapi kalau cukup 3 syarat tadi namanya isyraq. Kalau inya tidak cukup 3 syarat namanya duha. Kalau angin awabin. Kalau usolinya dibuatnya duha saudaranya sah, dapatnya keutamaan tadi. Sebab penggunaan nama itu ditempelkan kepada momen atau waktu. Sama macam solat tahiyatul masjid. Mana ada Nabi mengajarkan solat sunat tahiyatul masjid? Tidak ada hadis. Yang ada hadisnya, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa namanya? Kan payah itu. Wah, enggak salat tadi. Salat apa? Salat apabila kamu masuk masjid maka janganlah kamu duduk. Panjang itu. Jadi nama itu datang belakangan. Nah, itu tentang duha. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama? Lebih utama isyraq. Kenapa? Karena berat. Syarat isyraq 3, salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Kalau duha tak ada syarat ketat macam itu. Al jaza' ala qadril amal. Semakin berat syarat, semakin besar pahala. Tapi katanya semakin ikhlas, Pak Ustaz. Ikhlas mana ada yang tahu? Malaikat pun tidak tahu apa ikhlas. Ikhlas itu hanya Allah dan awak yang tahu dalam hati. Malaikat tidak tahu ikhlas. Kalau memang malaikat tidak tahu ikhlas, kenapa malaikat bisa menulis? Siapa yang berniat baik tulis 1, kalau jadi tulis 2, kalau tidak jadi tulis C. Dari mana malaikat tahu? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kata Imam Al-Qushairi, waktu orang itu ingin berbuat baik, malaikat mencium harum semerbak, tulisnya 1. Malaikat tidak tahu apa yang di dalam, ini cuma mencium bau aroma. Baik, tulis 1. Jadi kalau ada uang yang tidak pernah berniat baik, berarti apa yang dicium malaikat? Sambal belacan gitu malaikat. Bagaimana hukumnya jamaah sholat fardu masbuk, melangkah berjalan ke depan, bahkan 2 shaf?
dia melangkah. Harakah ajnabiyah, gerakan yang bukan gerakan solat, membatalkan solat 3 kali berturut-turut dalam mazhab Syafi'i. Harakah ajnabiyah, harakah gerakan yang bukan gerakan solat, batal solat, mesti ulang balik solat. Adapun mengisi shaf bukan harakah ajnabiyah, itu adalah darurat, sama dengan menyelamatkan orang masuk sumur, sama dengan orang yang dalam keadaan darurat, maka dia tidak termasuk yang batalkan sholat. Jadi kalau kosong depan, dia melangkah maju ke muka, ke samping. Kok bisa sampai 3 langkah? Bisa aja 3 kok udah tinggi saudanya, tumbang, melangkahnya ke samping, maka tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena darurat, karena hajat untuk menyambungkan sholat. Anak saya waktu SD kelas 1 pernah ditanya, Allah itu di mana? Jangan menjawab sesuatu yang menyebabkan nanti dia berpikiran bahwa Allah itu bertempat, karena Allah itu maujud bila makan menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau dia tanya di mana Allah itu ada, diajak dia berpikir ke yang lain. Sama seperti Nabi waktu ditanya, apakah kita bisa menengok Allah? Kata Nabi, bisa. Bagaimana caranya? Apakah kamu menengok bulan di malam bulan purnama saat tak ada awan? Kata sahabatnya, begitulah. Jadi diajak dia untuk melihat perbandingan. Allah itu di mana? Apakah angin itu ada? Ada. Bisa menengok angin? Tidak. Apakah kalau tak bisa ditengok lalu dia tak ada? Ada. Jadi dia diajak untuk melihat perbandingan. Ini kulit kita ini putih, lalu kemudian kalau kena cahaya matahari nanti berubah dia nak jadi hitam. Apa yang membuat kulit ini berubah? Ultraviolet. Nampak ultraviolet itu? Tidak. Apakah kalau dia tak nampak lalu tak ada? Ada. Kalau kita masuk ke airport, koper kita kan masuk ke dalam kotak. Iya. Kenapa bisa nampak di dalam komputer petugas? Karena ada cahaya X-ray. Buka, nampak X-ray itu? Tidak. Apakah dia tak ada? Ada. Mengajak dia berpikir dengan melihat perbandingan yang lain. Itu metode yang diajarkan Nabi SAW ke beberapa pertanyaan. Ya Rasulullah, bisa kita menengok Allah? Kata Nabi, bisa. Bagaimana? Saat kalian menengok malam bulan purnama tanpa ada awan, begitulah kalian akan menengok Allah. Tapi bukan berarti bulan purnama itu Allah, karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Mengajak dia berpikir dengan perbandingan yang lain, bahwa tidak semua yang ada itu mesti bertempat, tidak semua yang ada itu mesti terlihat. Itu kesimpulannya. Tapi menuju ke kesimpulan itu dia mesti diajak berpikir, melihat perbandingan yang lain. Analogi namanya. Cucu saya bertanya, masjid kan banyak, di masjid mana Allah itu? Masjid mana Allah itu, Nek? Masjid itu disebut rumah Allah, bukan berarti dia ada di dalam. Semua yang dinisbatkan kepada Allah itu untuk memuliakan. Contohnya hamba. Hamba itu kan hina, hamba sahaya. Tapi begitu dia dinisbatkan kepada Allah, maka dia berubah menjadi mulia. Disebut dia dengan Abdullah, hamba Allah. Bulan Haram, Safar, Rabiul Awal, bulan itu mulia karena disandingkan dengan Allah, disebut dengan Syahrullah. Masjid Baitullah, itu rumah Ustadz Somad, ada Ustadz Somad di dalam. Itu rumah Ustadz Al-Nob, ada Ustadz Al-Nob. Itu rumah Allah, bukan berarti Allah itu di dalam. Penamaan dia disebut rumah Allah untuk memuliakannya, bahwa rumah Allah lebih mulia daripada rumah Pak Lurah. Mohon maaf Pak Lurah, Pak Lurah itu mulia,
tapi lebih mulia lagi rumah Allah. Bukan berarti Allah berdiam di dalam. Insya Allah dijelaskan gitu berulang-ulang, dia paham insya Allah. Tak juga paham, bawa cucu itu ke sini, nanti yang mau jelaskan. Jika kita mau memberikan zakat fitrah kepada saudara kita yang susah, boleh apa tak boleh? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Adinda, ini beras 3 kilo sekaligus nafkah abang bulan niko. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab istriku wajib diberi nafkah. Maka anak, bini, orang tua, mertua tak boleh dikasih zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Tapi saudara kandung tidak wajib dinafkahi. Jadi kalau ada saudara kandung kita susah, miskin dia. Apa beda fakir sama miskin? Tidak ada income pemasukan sama sekali, fakir. Ada pemasukan tapi tak mencukupi kebutuhan pokok. Berapa kebutuhan pokok orang Pekanbaru? Misal 3 juta. Dia sebulan cuma 1 juta, maka dia masuk kategori miskin, maka dia berhak menerima zakat. Tidak boleh memberikan zakat fitrah atau zakat mal kepada orang yang wajib dinafkahi. Bapak tak boleh memberikan zakat fitrah atau mal kepada istri. Tapi kalau istri itu kaya, dia boleh berzakat ke suami. Bini kayo, laki miskin, bolehnya berzakat. Bang, iko zakat ambo, tapi jangan macam-macam. Zakat. Kenapa? Karena suami tidak wajib dinafkahi istri. Kalau ada istri-istri yang kaya-kaya, yang baik-baik, yang solihah ini memberi ke suami, itu bukan karena dia wajib menafkahi, tapi karena hatinya tulus dan suci. Jangankan gaji nih bang, nyawa aku berikan. Dalam sinetron-sinetron, apa perlu ijab dan qabul saat menyerahkan zakat? Wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum. Doakanlah mereka yang membayar zakat itu, karena doamu untuk mereka menenangkan mereka. Barakallahu laka fima a'taita. Semoga Allah memberikan berkah kepada engkau atas zakat yang kau berikan ini. Ijab dan qabul bukan rukun, bukan syarat. Yang rukun adalah niat di dalam hati. Itu makanya zakat di Malaysia bayarnya pakai kartu. Ngantri orang mau bayar zakat. Kenapa? Karena kalau bayar zakat dipotong pajak. Anda sudah bayar zakat sekian, pajak Anda berkurang. Siapa yang memperjuangkan ini? Anggota legislatif di parlemen. Itu jihad konstitusi namanya. Dan di kita pun gitu, kalau dia bayar ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, masyarakat Pekanbaru, bayarkanlah zakat ke kantor Basnas Komplek Masjid Ar-Rahman. Nah, udah mana ketua Basnasnya? Udah sampailah iklannya lah. Nanti hadir ke sini dalam. Bayar zakat. Jadi andai dibayarkannya melalui online, tak ada ijab dan qabul, maka sah. Tapi kami di kampung dulu afdal. Ambo bayarkan zakat ambo tahun iko untuk anak ambo tunai sah. Ambo boli lagi beras iko untuk ambo, yo ambo bayarkan untuk bini ambo tunai. Ambo boli beras iko lagi, yo ambo bayar untuk anak nomor 2, yo ambo boli boy iko lagi, yo ambo bayarkan untuk anak nomor 3, yo iko nan diboli ko boy siapa? Akadnya mantap, tapi jual beli kok fasid. Sebab awak memboli beras, berasnya punya siapa? Kecuali amil itu memang agen boleh. Ini agen, aduh 1 kontainer di belakang itu bisa. Ambo boli boleh kok 2,5 kilo atau 3 kilo tunai. Ambo bayarkan untuk bini ambo, itu kau bolehnya, boleh nambah, bisa, tapi kau boleh itu pula balik lama-lama kuya. Apa cerita kau?